Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Fahroni SBDI, mahasiswa PPG PAI LPTK Institut Agama Islam Negeri Samarinda Angkatan 1 tahun 2021. Saya adalah peserta uji kinerja dengan nomor pendaftaran 20 21 30 19 25 dengan pengelola pengawas UP dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Video praktek pembelajaran uji kinerja ini saya laksanakan pada tanggal 13 September tahun 2021 di SMK Negeri 1 Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pembelajaran yang saya laksanakan menggunakan model flip classroom, di mana peserta didik akan diberikan sejumlah materi pelajaran dan juga LKPD untuk dikerjakan dan didiskusikan secara mandiri di rumah, yang kemudian akan dipresentasikan melalui Zoom meeting. Berikut merupakan video pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Baik, terima kasih, semangat semuanya di pagi yang cerah ini. Meskipun agak mendung-mendung hujan, tapi jaringan masih lumayan normal ya. Masih. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Saya mohon kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita semuanya melakukan video conference sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang telah kalian laksanakan pada pagi hari tadi, yaitu kalian telah mengerjakan berbagai macam tugas. Ada ringkas modul, kemudian ada literasi dengan membaca materi yang telah Bapak sampaikan, kemudian ada juga video pembelajaran. Kalian juga telah melaksanakan diskusi dengan kelompok kalian. Jadi pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan, yaitu yang pertama yaitu tanya jawab, kemudian kita lanjutkan dengan presentasi hasil diskusi. Baiklah anak-anak, tadi Bapak sudah memberikan
sebuah pertanyaan mengenai keimanan seseorang itu tidak akan sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ialah, apa kaitannya beriman kepada satu rasul dan beriman kepada semua rasul? Tadi sudah ada yang memberikan komentar, ada sekitar 10 anak. Coba sekarang Ananda Marwa Hairunisa, coba sampaikan apa yang menjadi alasan kamu. Karena kalau cuma satu rasul berarti kita tidak meyakini rukun iman yang keempat, yaitu percaya kepada semua rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap rasul membawa pesan dan ajaran yang saling berhubungan, yaitu tauhid. Dan rasul terakhirlah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang menutup sekaligus menyempurnakan ajaran Islam. Oke, terima kasih. Selanjutnya coba Ananda Elivia Fernanda. Bagaimana komentar kamu? Apabila kita beriman kepada satu rasul, maka kita akan mempelajari seluk-beluk sejarah rasul tersebut. Lama-kelamaan kita akan menemukan titik di mana adanya hubungan antara semua rasul itu. Seperti Nabi Ibrahim yang memiliki julukan Bapa para Nabi, karena anaknya juga menerima rasul dan nabi nantinya. Maka kita juga akan beriman, mempercayai adanya rasul-rasul yang lain, dan itu pun akan membuat iman kita semakin kuat dan melaksanakan rukun iman. Apakah ada yang mau menanggapi terhadap komentar yang telah disampaikan oleh teman kalian? Kalau cuma satu rasul berarti kita tidak meyakini rukun iman yang keempat. Satu, percaya kepada semua rasul Allah Subhanahu wa taala, karena setiap rasul membawa pesan dan ajaran yang saling berhubungan, yaitu tauhid. Dan rasul terakhir kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang menutup sekaligus menyempurnakan ajaran Islam. Baik, bagus. Bagus ya jawaban dari Mirna Sostia itu, menanggapi dari jawaban teman-temannya. Berarti kalau kita cuma mengimani satu rasul, berarti kita belum bisa meyakini adanya rukun iman yang keempat. Rasanya rukun iman yang keempat yaitu kita meyakini akan adanya nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena setiap rasul itu membawa risalahnya masing-masing. Akan tetapi dari kesemua risalah tersebut tujuannya yaitu satu. Yang pertama yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau mengajarkan tauhid. Kemudian ditutup dengan nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan dengan adanya ajaran Islam. Untuk selanjutnya kita akan melakukan presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Tadi pagi Bapak sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya silakan kepada masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, silakan. Perkenalkan, nama saya Amara dari kelompok 1. Nama anggota saya adalah pertama Awang Ferdiansah, kedua Devi Widyastuti, ketiga Dewi Rukmana, keempat Elivia Fernanda. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya, yaitu tentang langsung ke jawabannya. Jawaban tanggapan mana? dan sikap kita gitu. Oh ya, oke. Tanggapan kelompok kami ialah sikap kita jika ada orang yang mengaku dirinya adalah Nabi dan Rasul, tidak mempercayai pengakuannya, memberitahukan kepada khalayak bahwa apa yang dia ucapkan atau pengakuannya tidak benar, karena bertentangan dengan firman Allah dan hadis Nabi. Bila perlu, melaporkan pada MUI agar
MUI memberikan fatwa pada segenap umat Islam untuk tidak mengikuti orang yang mengaku nabi. Selanjutnya, jawaban yang kedua, tanggapan kami adalah tentang pengajian tersebut, apabila aktivitas dakwahnya dianggap salah adalah tabayun dan jangan serta-merta menuduh dan menyebarkan itu kalau dakwah salah. Kemudian yang ketiga, artinya Terus. wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya atau Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, orang itu telah tersesat sangat jauh. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Terus selanjutnya Bapak mau mendengar pemaparan atau presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan? Oke, diwakili Ananda Vera Febrianti. Silakan dibuka presentasinya. Kamera videonya bisa diaktifkan, Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Febrianti. Saya mewakili dari kelompok 2 yang beranggotakan Vera Febrianti, Iit Nurlianti, Siska Rahmawati, Zatmiko Rahmat Hidayat, Lukman, dan M. Sadriansyah. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Ya, Yang pertama yaitu tanggapan atau analisa kejadian atau peristiwa. Setelah berdiskusi, kami berhasil menghasilkan yaitu tanggapan dan sikap kita jika ada orang yang mengaku dirinya adalah nabi dan rasul, tidak mempercayai pengakuannya, memberitahukan kepada khayala bahwa apa yang diucapkannya tidak benar karena bertentangan dengan firman Allah dan hadis Nabi. Udah, Pak. Kemudian alasannya kenapa kok kamu bisa berbicara seperti itu? Alasannya berdasarkan apa? Karena terdapat firman Allah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ya. Bagus. Selanjutnya untuk yang kedua, Yaitu menguraikan kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 136. Kandungan Surah An-Nisa ayat 136 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu berupa perintah dan larangan. Bagian pertama yaitu berupa perintah, tetaplah istiqomah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah beriman atas kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah beriman kepada kitab Al-Quran. Bagian kedua yaitu berupa larangan. Dilarang mengkufuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang mengkufuri akan adanya malaikat-malaikat Allah. Dilarang mengkufuri kitab-kitab Allah. Dilarang mengkufuri para utusan Allah atau para rasul. Dan dilarang mengkufuri akan datangnya hari pembalasan. selanjutnya
Yang terakhir, yaitu menyimpulkan makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, makin sempurna imannya, mendapatkan pahala dari Allah, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik, dan terdorong untuk menjadikan contoh dan teladan dalam hidupnya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Mari kita memberikan aplaus dulu. Selanjutnya yaitu kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Riwayuni dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama M. Syaifullah, yang kedua Marwah Khairunisa, yang ketiga Mirna Sulistia, yang keempat Nur Latifah, yang kelima Rita Riwayuni, dan yang keenam Tina Tiara. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, berikan tanggapan tentang kasus orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi dan rasul dan carilah dalil ayat atau hadis yang menyatakan bahwa pernyataan orang tersebut salah. Tanggapan dan sikap kita jika ada orang-orang yang mengaku dirinya adalah nabi dan rasul, tidak mempercayai pengakuannya, memberitahukan kepada halayak ramai bahwa apa yang diucapkannya itu tidak benar, karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 40, yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lanjut. Dan hadis Nabi dari Sauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang pada umatku 30 pembohong, semuanya mengaku sebagai nabi, padahal akulah penutup para nabi, Khatam an-Nabiyyin, dan tak ada lagi nabi setelahku. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, tanggapan tentang kelompok pengajian tersebut. Bagaimana sikapmu apabila aktivitas dakwahnya dianggap salah? Apa yang kamu lakukan? Jawabannya, apabila aktivitas dakwahnya dianggap salah adalah tabayun. Dan jangan serta-merta menuduh dan menyebarkan isi kalau dakwahnya salah. Kemudian sikap kamu apabila ada pengajian yang aktivitas dakwahnya dianggap salah oleh orang-orang, maka segeralah tabayun. Maksud dari tabayun adalah 1. Tidak mudah menerima perkataan orang lain dan tidak mudah menolak. Yang kedua, bertanya mengenai apa yang kita dengar kepada orang atau kelompok yang dituduh menyimpang, bukan bertanya kepada orang luar yang tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, terjun ke dalamnya dengan menghadiri kajian tersebut untuk mengetahui kebenaran mengenai apa yang orang-orang sampaikan. Yang keempat, bersikap diam sampai benar-benar yakin mengenai kebenarannya. Selanjutnya, tanggapan mengenai analisa kejadian atau peristiwa. Jawabannya, untuk peristiwa yang pertama, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul adalah orang yang tak tahu apa isi yang ada di Al-Quran. Di Al-Quran telah dijelaskan bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir atau khatamul anbiya. Kita lihat lagi zaman sekarang. Zaman orang berlomba-lomba mencari ketenaran. Mungkin dia hanya ingin menjadi tenar dengan mengaku sebagai nabi atau rasul. Dan mereka adalah orang-orang yang mendustakan agama. Untuk peristiwa yang kedua, tidak ada ajaran Rasul memperolok-olok kelompok lain. Akan tetapi dalam hadis sudah dijelaskan
bahwa besok akhir zaman Islam akan terpecah menjadi 72 bagian dan setiap golongan menganggap golongannya paling benar. Dan Rasul sudah jelaskan yang benar adalah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis yang sahih itu. Dan yang akan masuk surga hanya satu golongan, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya golongan yang masuk surga adalah golongan yang suka melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti puasa Senin Kamis, sholat malam, dan lain-lain. Yang kedua, menguraikan kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 136. Jawabannya, kandungan Surah An-Nisa ayat 136 adalah: yang pertama, kita diingatkan untuk selalu beriman kepada Allah, malaikat, dan kitab-kitab Allah. Yang kedua, jika kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan kitab-kitab Allah kita termasuk orang yang sesat sejauh-jauhnya. Sesat kafir kepada Allah maksudnya mengingkari kekuasaan Allah. Kafir kepada malaikat Allah maksudnya mengingkari adanya malaikat Allah, dan kafir kepada kitab-kitab Allah maksudnya adalah mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh kitab-kitab Allah. Maka kita termasuk orang yang sesat sejauh-jauhnya sesat. Yang ketiga, menyimpulkan makna, tanda-tanda, hikmah dan manfaat beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, ada banyak manfaat juga hikmah dari beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Antara lain sebagai berikut: menjadi penyempurna iman Islam, sebab iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari rukun iman. Mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk hidup yang benar agar tidak tersesat ke jalan setan. Para rasul ini adalah teladan yang baik, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung mengamalkan Al-Qur'an, sebab teladan sifat para rasul juga banyak didapatkan dari pengkisahan di dalam Al-Qur'an. Yang terakhir, menjadi pribadi yang lebih baik lagi di sesama manusia. Oke, terima Itulah kasih. Ya, silakan. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya Rita Wawini. Oke, terima kasih. Itu tadi merupakan beberapa hasil diskusi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Selanjutnya, apakah ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi dari masing-masing kelompok? Silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo silakan. Kalau ada yang mau bertanya, Bapak akan memberikan tambahan nilai. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak memberikan penguatan materi, terlebih dahulu Bapak akan memberikan penjelasan mengenai hasil pemaparan atau hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Yang pertama yaitu tanggapan atau analisa kejadian peristiwa tentang kasus orang yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu. Jadi bahwasannya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasannya Nabi Muhammad adalah khatamil nabiyyin atau khatamil anbiya, penutup para nabi dan para rasul. Jadi jelas bahwasannya setelah Nabi Muhammad itu tidak akan ada nabi lagi. Fenomena para pengaku nabi ini telah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW sejak dulu. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda bahwasanya di dalam umatku itu terdapat 27 pendusta dan pembohong. 4 di antara mereka adalah perempuan. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu merupakan penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Fenomena ini juga sering dikaitkan dengan salah satu tanda kiamat. Rasulullah juga bersabda, hari kiamat tidak akan datang sampai munculnya banyak dajjal atau sang pembohong. Jumlahnya itu sekitar dalam hadis itu 30 orang dan semuanya itu mengaku sebagai
utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sejak zaman kekhalifahan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada beberapa nama yang mengaku sebagai nabi palsu. Antara lain siapa aja? Ada yang tahu? Ya, ada Musailamah Al-Kadzab. Siapa lagi? Tulaihah binti Khuwailid Al-Asadi. Kemudian ada siapa lagi? Al-Aswad Al-Ansi. Tetapi yang paling terkenal itu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah sendiri itu hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Ia juga pernah masuk Islam, akan tapi kemudian ia keluar Islam atau murtad. Musailamah itu merupakan seorang laki-laki yang berasal dari Yamamah ya, kalau nggak salah. Kemudian pengakuannya sebagai nabi itu sempat menggegerkan dunia Islam. Namun pada akhirnya ia terbunuh di tangan siapa? Saya lupa. Pokoknya pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Di Indonesia sendiri itu juga banyak orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Siapa aja yang bisa? Ya, seperti Lia Eden, atau nama aslinya itu Lia Aminuddin. Ia mengaku telah diberikan wahyu oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan semua yang diajarkan oleh Jibril kepada pengikut-pengikut Lia Eden tersebut. Banyak sekali itu pengikut dari Lia Eden. Setelah Lia Eden menerbitkan bukunya yang berjudul Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir, itu banyak diikuti oleh orang-orang. Kemudian penyimpangan dari Lia Eden sendiri itu ketika dia memperkenalkan sebuah agama baru, yaitu agama Salamullah. Kemudian apalagi yang paling kontroversial adalah Lia Eden mengaku mendapatkan perintah untuk menghalalkan daging babi dan menghapuskan agama Islam. Selain Lia Eden, siapa lagi pernah dengar? Ya, ada Mirza Ghulam Ahmad. Jadi Mirza Ghulam Ahmad ini mengaku memperoleh wahyu dari Tuhan atau dari Allah. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku sebagai mujaddid atau pembaharu, atau bisa dikenal sebagai Al-Masih atau Al-Mahdi lah, seperti itu. Selanjutnya siapa lagi pernah dengar yang mengaku sebagai nabi palsu? Ya, ada Ahmad Musaddiq. Jadi Ahmad Musaddiq ini adalah seorang pendiri dari kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ahmad Musaddiq ini mengaku telah mendapatkan wahyu untuk menjadi rasul baru setelah ia bertapa di sebuah gua selama 40 hari 40 malam. Dan yang paling mengejutkan yaitu syahadatnya itu berbeda. Yang berbunyi seperti ini: Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna al-masih al-maut Rasulullah. Wa asyhadu anna masih al-maut Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kepada Allah, dan saya bersaksi bahwa Masih al-maut sebagai Rasul utusan Allah. Itu sudah melenceng, benar-benar melenceng sekali. Kemudian ya, selanjutnya untuk peristiwa selanjutnya yaitu tanggapan kalian mengenai ketika mendapatkan kabar berita ada sebuah kelompok yang dalam pengajiannya mengaku sesuai dengan cara-cara Nabi dalam berdakwah. Akan tetapi dalam pengajian tersebut isinya ia mengolok-olok kelompok lain. Bahkan mereka menganggap Islamnya batal atau tidak sah kelompok lain tersebut. Bagaimana? Jadi sikap kita ketika mendapat berita seperti itu, yang pertama yaitu kita harus bersikap tabayun, yaitu klarifikasi terhadap kelompok tersebut. Apakah betul kelompok tersebut bersikap demikian? Tidak boleh kita serta-merta ikut menyebarluaskan berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi kalau memang benar ada kelompok yang menganggap kelompok lain
menganggap kelompok lain Islamnya itu batal atau tidak sah karena tidak sejalan dengan mereka, sikap kalian sebagai pelajar itu cukup diam, kemudian tidak ikut-ikutan atau kita jauhi kelompok tersebut. Jangan sampai kita ikut-ikutan memvonis seseorang itu batal Islamnya. Jadi mencela sesama muslim itu secara umum termasuk dalam perbuatan yang sangat besar, apalagi mengkafirkan sesama muslim. Dalam riwayat hadis disebutkan bahwasanya sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memaringinya adalah kekufuran. Dalam hadis lain juga disebutkan, kita tidak boleh menuduh orang lain dengan tuduhan fasik. Dan jangan pula kita menuduhnya dengan tuduhan kafir. Kenapa? Karena tuduhan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Apalagi jika orang tersebut tidak terbukti kalau dia telah kafir. Itu tadi merupakan sedikit penjelasan yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tambahan atau penguatan materi terhadap pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam materi ini kita itu diharapkan untuk dapat menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita juga diharapkan dapat mengetahui tugas Rasul-Rasul Allah. Sehingga apa? Sehingga kita dapat menelaah bagaimana cara kita beriman kepada Allah, serta kita terbiasa meneladani sifat-sifat dan perilaku Rasul Allah tersebut. Yang pertama, bahwasanya keimanan seseorang itu tidak akan sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus membenarkan bahwasanya Allah telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Di sini Allah mewajibkan setiap muslim, setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutus oleh Allah, tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lainnya. Perlu diketahui bahwasanya dalam Al-Quran memang tidak diceritakan semua Rasul-Rasul Allah atau Nabi-Nabi Allah tersebut. Dalam Al-Quran cuma disebutkan kurang lebih ada 25 Nabi dan Rasul. Yang kita harus yakini bahwasanya dalam setiap umat pasti ada Rasul sebagai teladan yang hidup, pasti ada Rasul sebagai teladan hidup yang harus kita ikuti ajarannya. Jadi makna iman kepada Rasul-Rasul Allah yaitu bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya Rasul-Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk apa? Untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia sampai akhirat. Ada yang tahu perbedaan antara Nabi dan Rasul? Perbedaan Nabi dan Rasul, kalau Nabi itu merupakan manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul itu diberikan kewajiban untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada umat manusia. Supaya apa? Supaya dijadikan sebagai pedoman hidup. Mengimani Rasul-Rasul Allah merupakan kewajiban bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan, seperti yang telah disampaikan teman-teman kalian tadi dalam surat An-Nisa ayat 136, bahwasannya kita sebagai orang-orang beriman itu disuruh untuk meneguhkan hati bahwasanya kita harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian kepada siapa? Kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian kepada apa lagi? Kepada kitab-kitab Allah. Dan pada siapa lagi? Kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian selanjutnya yaitu kepada hari akhir. Satu lagi yaitu kepada
ya ketetapan Allah atau qadar Allah. Jadi ketika ada orang yang ingkar terhadap iman kepada rukun iman tersebut, otomatis orang tersebut sudah tersesat atau melenceng jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwasanya semua rasul-rasul Allah itu mempunyai sifat wajib dan juga sifat mustahil, serta ada satu lagi yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Rasul sebagai utusan Allah itu memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Yang pertama itu sifat wajib. Sifat wajib yaitu sifat yang pasti ada pada Rasul. Jadi tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama apa? Sifat as-siddiq, yaitu Rasul selalu benar. Tidak mungkin Rasul berbohong. Seperti apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya dalam perkataan yang benar. Nabi Ibrahim dulu berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, yang kau sembah itu bukanlah Allah, akan tetapi berhala. Berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka jauhilah." Ini merupakan contoh dari sifat as-siddiq yang bisa kita teladani dari sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua yaitu sifat amanah, yaitu setiap rasul, semua rasul itu selalu dapat dipercaya. Setiap rasul dapat dipercaya. Contohnya ketika Nabi Nuh alaihissalam, di saat kaum Nabi Nuh mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, Allah pun menegaskan bahwasanya Nabi Nuh adalah orang yang terpercaya atau amanah, seperti tercantum dalam surat Asy-Syura. Itu qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Selanjutnya yaitu sifat tabligh. Sifat tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu dari Allah. Jadi tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu disampaikan kepada umat manusia. Kemudian selanjutnya yaitu sifat fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Contohnya apa? Seperti yang kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Tetapi beliau ingatannya itu sangat kuat sekali. Ketika menerima firman Allah yang segitu banyaknya langsung hafal. Selanjutnya yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasulullah. Ini merupakan kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama, al-kizib, mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Yang kedua, al-khiyanah, yaitu mustahil Rasul itu akan berkhianat. Selanjutnya itu al-kitman, mustahil para Rasul tersebut menyembunyikan kebenaran. Selain Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya atau sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-aradul basyariyah. Artinya, seorang Rasul itu pasti memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa haus, rasa lapar, juga merasakan sakit, juga memerlukan istirahat atau tidur. Kemudian juga bisa merasa sedih atau juga merasa senang, serta bisa menjalin sebuah keluarga, membentuk suatu keluarga. Bahkan seorang Rasul itu tetap akan meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Rasul-rasul itu juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Seperti apa? Yang pertama yaitu ismatur Rasul, bahwasanya Rasul itu adalah orang-orang yang maksum. Apa itu? Yaitu orang-orang yang terlindung dari dosa dan salah. Dalam hal apa? Dalam hal kemampuan pemahaman agama, dalam hal ketaatan, dan dalam hal menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yaitu iltizamur Rasul, yaitu orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Jadi para Rasul itu bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah, meskipun
untuk menjalankan perintah Allah harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam pribadinya, dari dalam diri pribadinya, maupun dari para musuh-musuhnya. Jadi Rasul itu tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan sifat jaiz yang dimiliki Rasul, tidak seperti manusia biasanya. Dan selanjutnya itu ada kita penjelasan mengenai tugas Rasul-Rasul Allah, bahwasanya para Rasul-Rasul Allah itu dipilih oleh Allah untuk mengemban tugas yang tidak ringan. Apa saja tugasnya? Pertama, menyampaikan risalah dari Allah, yaitu mengajak kepada tauhid, mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah. Selanjutnya yaitu mengenai hikmah beriman kepada Rasul Allah. Jadi penting bagi orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antaranya, yang pertama, makin sempurna imannya, sehingga seseorang akan terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik, serta memiliki teladan dalam hidupnya, meneladani perilaku Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga apa? Selanjutnya, mengetahui hakikat bahwasanya kita itu diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya itu ada perilaku mulia yang bisa dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi risalah ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Melaksanakan seruan para rasul untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi dalam melakukan usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu kita harus memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani maupun rohani, olahraga, tidur yang cukup, makan makanan yang sehat. Kalau pada masa pandemi sekarang ini, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak sosial, meningkatkan kerohanian seperti apa? Memperbanyak ibadah sunnah. Tapi yang penting kita harus mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Kemudian sebagai pelajar, usaha agar hidup kita meningkat yaitu dengan cara menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar dengan rajin supaya apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga apa? Sehingga ilmu kita nanti itu bisa kita gunakan sebagai bekal dalam beribadah dan dalam berusaha untuk mensejahterakan diri kita, keluarga kita, serta lingkungan sekitar kita. Baiklah anak sekalian, itu tadi merupakan sedikit penguatan materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau menyampaikan bahwasannya dalam pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai menganalisis bagaimana cara kita membuktikan perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah, kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan perilaku saling tolong menolong. Kemudian
Tugas kalian secara berkelompok yaitu menyajikan paparan atau mempresentasikan seperti tadi keterkaitan antara iman kepada Rasul dengan perilaku saling tolong-menolong. Tadi Bapak sudah menyampaikan posting tes formatif dalam Google Classroom. Silakan dikerjakan setelah pelajaran ini kita akhiri. Sampai batas waktunya Bapak beri batas waktu sampai nanti sore ya, jam 6 lah, sehingga nanti setelah selesai pelajaran kalian bisa mengerjakan. Kemudian marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ala hadiniyah bismillahil Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.